menikmati hidup, tanganku melambai-lambai, terbang melayang karena lebih asik santai di pantai santai. Ku merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang, untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang. Happy ajalah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek ajalah, oh syalalala. Happy ajalah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek ajalah, oh syalalala. Ini lagu santai buatmu bergoyang, happy di pantai, kita santai-santai, tak perlu pikirkan hati yang berguncang, dan coba tuh tenang, lupakanlah kenangan. Gerakanlah tubuhmu, ikuti irama dan lagu, dan resapi nada di dalam hatimu. Kau kan temukan sebuah jawaban, hidup pun tenang bila kau temani. Happy ajalah, nyanyi syalalala, cuek-cuek ajalah, oh syalalala. Happy ajalah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek ajalah, oh syalalala. Happy ajalah, nyanyi syalalala, cuek ajalah, oh syalalala. Happy ajalah, nyanyi syalalala, cuek ajalah, oh syalalala. Happy ajalah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek 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 ajalah, oh syalalala. I wonder how, I wonder why. This will take time about the blue sky, and all that I can see, just the lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning it around, and all that I can see, just the lemon tree. Kesultanan Gorontalo. Bagian 2, menjadi pusat penyebaran agama Islam. Meskipun sudah berhasil mengislamkan raja dan perdana menteri, Khatib Tunggal tetap turun ke masyarakat untuk mengajarkan Islam. Tahun 1605, seiring dekret Sultan bahwa Islam menjadi agama resmi negara, Khatib Tunggal mendirikan sebuah masjid di Somba Ompu. Setelah resmi menjadi agama negara, Islam berkembang dan dianut oleh rakyat Gorontalo dari pusat pemerintahan hingga ke pelosok. Sultan Alauddin menjadi sosok yang sangat mendukung penyebaran Islam di wilayahnya. Bukan hanya di negerinya, Sultan Alauddin juga mendukung untuk menyebarkan Islam di luar Gorontalo. Sultan Alauddin kemudian mengirim utusan kepada beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi. Keputusan Sultan Alauddin berdasarkan perjanjian lama para raja di Sulawesi yang berbunyi, barang siapa yang menemukan suatu jalan kebenaran dan bajik, maka ia berjanji untuk memberitahu jalan kebenaran dan bajik tersebut terhadap raja-raja lainnya.
Bagi Sultan Alauddin, Islam merupakan kebenaran dan bajik, sehingga harus disampaikan kepada raja-raja lainnya. Beberapa kerajaan menyambut baik utusan Sultan Alauddin dan menerima Islam bukan hanya sebagai agama raja, tetapi juga agama negara. Beberapa kerajaan yang menyambut baik utusan Sultan Alauddin adalah Sawito, Balanipa, Bantaeng, dan Selayar. Namun, ada juga beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin. Beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin adalah yang berada di tanah Bugis, seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenreng. Tahun 1608, perang antara pasukan Goatalo dan gabungan pasukan Bugis tidak terelakkan. Dalam pertempuran pertama tersebut, gabungan pasukan dari kerajaan-kerajaan Bugis berhasil mengalahkan pasukan Goatalo. Setahun kemudian, Sultan Alauddin kembali mengirimkan pasukannya. Kali ini pasukan Goatalo berhasil mengalahkan gabungan pasukan kerajaan-kerajaan Bugis. Kerajaan-kerajaan di tanah Bugis itu pun kemudian menerima Islam sebagai agama negara mereka. Perang tersebut kemudian dikenal sebagai Musuh Aselengeng, yang artinya adalah Perang Islam. Selain di daratan Sulawesi, Sultan Alauddin juga menyebarkan Islam hingga negeri di seberang lautan, yaitu Kerajaan Bima. Meskipun kedatangan Hatib Tunggal disambut dengan baik, namun Islam belum diterima dengan baik. Hingga suatu ketika terjadi konflik di keluarga kerajaan yang membuat Raja Bima terbunuh. Lakai, salah satu putra Raja Bima, melarikan diri ke Goatalo. Selama di Goatalo, Lakai mempergunakan waktunya untuk belajar agama Islam serta mengganti namanya menjadi Abdul Qahir. Beberapa waktu kemudian, Lakai atau Abdul Qahir dengan dibantu Sultan Alauddin kembali ke Bima untuk merebut tahta. Lakai atas bantuan Sultan Alauddin berhasil menduduki tahta dan menjadi sultan pertama dalam sejarah Bima. Agama Islam pun mulai disebarkan kepada rakyat Bima. Beberapa tahun kemudian, Hatib Tunggal mengirimkan 5 ulama untuk membantu pengajaran agama Islam di Kesultanan Bima. Selain penyebaran agama Islam yang sangat pesat, perekonomian Goatalo di masa Sultan Alauddin juga semakin maju. Kapal-kapal niaga semakin banyak yang datang ke pelabuhan Somba Opu, tidak terkecuali kapal-kapal milik Portugis dan VOC. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin, situasi di Nusantara mulai terancam oleh bangsa-bangsa Eropa. Portugis sudah berhasil menaklukkan Ternate dan menguasai Jazirah Maluku. Sedangkan di bagian barat, VOC sudah berhasil membangun kekuatannya di Sunda Kelapa, atau yang kemudian berganti nama menjadi Batavia. Maluku yang jatuh ke tangan VOC membuat keadaan rakyat semakin menderita. Tahun 1627 hingga 1630, Sultan Alauddin mengirimkan pasukannya untuk membantu rakyat Maluku melawan VOC. Kesultanan Goatalo pun memasuki babak baru dalam sejarah Nusantara, bertempur habis-habisan melawan VOC.